Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Lisna. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Pada bagian pertama ini kita akan belajar membandingkan bilangan bulat. Submateri yang akan kita pelajari pada bab ini selain membandingkan bilangan bulat, kita juga akan belajar operasi pada bilangan bulat, lalu kita nanti akan belajar KPK dan EPB, dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Setelah mengamati video ini, kalian diharapkan dapat mengenal kembali bilangan bulat, dan yang keduanya adalah membandingkan bilangan bulat. Meskipun bilangan bulat adalah materi yang sudah kalian pelajari waktu SD, kita akan mempelajari kembali di kelas 7 ini. Oke, let's go, kita mulai belajar. Manfaat dari mempelajari bilangan bulat itu apa sih? Nah, sebelum itu Ibu akan tanya dulu, pernahkah kamu melihat benda-benda berikut? Di sini ada timbangan atau neraca, ada termometer, ada jam dinding, ada speedometer. Nah, kalau kamu tidak tahu bilangan, kamu tidak akan bisa menyatakan ukuran. Misalkan kamu mau bikin kue bolu misalnya, kamu tidak akan tahu ukuran yang harus dipakai itu terigunya berapa kilo, telur berapa kilo, dan sebagainya. Lalu misalkan ini ada lagi termometer nih, ini biasanya dipakai oleh dokter-dokter. Kalau tidak ada bilangan, tidak akan ada ukuran berapa suhu yang bahaya itu. Misalkan dikatakan demam itu kalau lebih dari berapa derajat gitu kan. Nah, juga satuan waktu nih, ini sering kali kita pakai. Kamu tidak akan bisa menjawab sekarang jam berapa gitu kan. Lalu ada lagi ini speedometer. Speedometer itu adalah alat untuk mengukur kecepatan. Jadi alat ini juga bermanfaat kalau kita sedang berkendara. Paham ya? Oke anak-anak, sebelum kita mengupas tentang bilangan bulat, kita flashback dulu nih mengenai macam-macam bilangan. Oke, waktu SD kamu sudah mengenal ada yang namanya bilangan asli. Bilangan asli itu kan terdiri dari bilangan positif ya. Kita mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu ada lagi bilangan cacah. Bilangan cacah itu yang kita tahu adalah bilangan positif ditambah 0. Berarti di sini 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada lagi yang namanya bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Berarti kalau kita tuliskan susunannya adalah seperti misalkan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada yang namanya bilangan rasional. Bilangan rasional ini apa? Bilangan rasional itu ada namanya pecahan, lalu ada desimal, ada juga akar. Oke, pecahan misalkan ibu punya 1/2, lalu misalkan lagi 3/4, dan seterusnya. Lalu kalau desimal sudah jelas, misalkan ibu punya 0,5, lalu ibu punya 0,75. Nah, kalau bilangan akar adalah misalkan akar 4. Catatannya di sini, bilangan akar yang termasuk rasional itu harus bisa diubah ke dalam bilangan bulat. Artinya, bilangan akar 4 itu sama dengan 2. Ini maka akar 4 termasuk bilangan rasional. Sekarang ada lagi bilangan irasional. Bilangan irasional itu adalah bilangan desimal atau bilangan akar yang tidak bisa dibentuk ke dalam pecahan. Contohnya apa? Contohnya V. V itu yang kita tahu adalah 3,14, betul ya? Padahal ini tidak cukup 3,14. Dia kalau dipanjangin hasilnya 3,14, 2, 3, 7, 8, dan seterusnya. Jadi panjang banget. Lalu ada lagi misalnya akar 3. Akar 3 dinamakan irasional. Kenapa? Karena akar 3 itu kalau kita ubah bentuk ke dalam bilangan bulat, dia tidak bisa. Dia nanti hasilnya desimal gitu. Nah, dari bilangan-bilangan ini ya, ini merupakan bilangan real. Oke. Jadi lalu ini bilangan apa nih? Nah, ini bilangan imajiner. Itu apa? Bilangan imajiner itu nanti akan kamu pelajari di tingkat selanjutnya. Namun Ibu akan kasih bayangan bilangan imajiner itu adalah bilangan yang tidak bisa diwujud nyatakan. Contohnya, akar negatif 1. Dia nanti hasilnya adalah I gini, yaitu imajiner. Nanti dikupas di tingkat selanjutnya sekali lagi. Jadi kesimpulannya nih,
bilangan bulat, tadi sudah kita bahas, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Nah, seperti ini ya. Kalau kita ubah ke dalam garis bilangan, maka hasilnya seperti ini. Semoga kalian paham ya. Nah, oke, sekarang kita akan membandingkan bilangan bulat ya. Tadi udah ada garis bilangan, Ibu akan munculkan lagi garis bilangan. Cara penulisan pada garis bilangan itu kalian sudah tahu ya, bahwa angka positif itu adalah di kanan 0. Berarti kita tuliskan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Tanda positif tidak perlu ditulis ya. Kalau negatif wajib ditulis. Nah, negatif itu ada di sebelah kiri 0. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Nah, kalian juga sudah tahu kan bahwa nilai dalam garis bilangan itu ada artinya. Maksudnya apa? Nah, di sini semakin ke kanan artinya ke sebelah sini ya, dia nilainya akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Nah, ini berguna dalam hal membandingkan bilangan. Oke, contohnya gimana sih? Gini loh, kalian udah tahu bahwa 4 dan 5 itu lebih banyak mana? Oke, tentu saja 5 kan? Karena 5 lebih kanan dari 4. Artinya dia berada di sebelah lebih kanan, gitu kan? Nah, juga kalau misalkan ada soal-soal berikut nih, ada 5,2. Kalau kita hubungkan atau kita bandingkan biasanya dengan tanda ini apa? Ini adalah besar dari atau lebih dari. Kita sebutnya lebih dari. Kalau yang ini adalah kurang dari. Nah, kita lengkapi kalimat berikut. 5,2. Artinya 5 itu lebih besar apa lebih dari apa kurang dari? Oke, 5 itu lebih dari 2 karena 5 letaknya lebih kanan daripada 2. Ini kan? Lalu negatif 3 dengan 2. Negatif 3 dengan 2. Oke, lebih besar 2 kan? Artinya negatif 3 kurang dari 2. Lalu 6 dengan negatif 10. 6 di sini, negatif 10 ada di sini misalnya. Berarti siapa yang lebih besar? 6. Jadi 6 lebih dari negatif 10. Lalu ada negatif 15 dengan 0. Negatif 15 pasti akan lebih kiri dari negatif 10. Berarti udah jelas 0 itu lebih besar. Artinya negatif 15 kurang dari 0. Oke, kita coba lagi. Negatif 24 dengan negatif 25. Wah, ini angkanya sudah banyak-banyak nih. Kita repot kalau misalkan menggambar panjang dari garis bilangan. Makanya kita harus paham konsepnya. Negatif 24 hubungannya bagaimana dengan negatif 25? Negatif 24, negatif 25. Berarti yang lebih kanan itu adalah negatif 24. Berarti negatif 24 lebih dari negatif 25. Pun dengan negatif 150 dengan positif 150. Oh, ini sudah jelas bilangan positif lebih dari, berarti negatif 150 kurang dari 150. Nah, ini negatif 75 dengan negatif 57. Siapa yang lebih banyak? Nah, tentu saja bilangan negatif 57. Artinya negatif 75 kurang dari negatif 57. Paham ya? Jadi pentingnya kamu memahami konsep adalah supaya kalian tidak perlu repot-repot menggambar garis bilangan panjang-panjang. Nah, kalau soal begini bagaimana ya? Nah, di sini diketahui 3 bilangan bulat positif X, Y, dan Z, di mana bilangan X adalah 1, 2, 3, A, B, C, bilangan Y-nya 4, 5, B, C, D, E, lalu bilangan Z-nya 9, A, B, C, D. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili satu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Jelaskan. Oke. Ini sepertinya susah, tapi sebetulnya mudah. Oke, kamu waktu SD sudah belajar ada bilangan satuan gitu. Satuan itu misalkan 1, ada puluhan, misalkan 25, ada ratusan, misalkan 137, ada ribuan, misalkan 2005.
ada puluh ribuan, misalkan 10.538 dan seterusnya, gitu kan? Nah, ini angka penyusunnya kan sudah jelas. Kalau satuan itu 1 ya, kalau puluhan itu 2, kalau ratusan itu 3, kalau ribuan itu 4, kalau puluh ribuan 5, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan ini, X, Y, Z yang ini, kalian pasti bingung dengan apa sih ini ABC, apa sih BCDE, apa sih ABCD. Nah, kalian tidak perlu bingung karena ini sudah bilangan positif, kita bisa memisahkan ABC-nya dengan bilangan apapun. Oke, tadi Ibu sudah jelaskan ada yang namanya satuan, ada yang namanya puluhan. Nah, dari sini kan sudah jelas bahwa ratusan atau 137 itu nilainya lebih besar dari 1. Karena apa? Karena angka penyusunnya di sini juga kalau ratusan itu kan 3 ya. Kalau satuan itu 1. Nah, jadi dilihat dari angka penyusunnya. Nah, ini juga sama. Kita lihat dulu angka penyusun dari X. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6 susunan kan? Nah, yang Y berapa susunan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga sama. Nah, sekarang yang Z itu ada 1, 2, 3, 4, 5 susunan. Oke, dari banyaknya angka penyusun sudah jelas kalau Z itu urutan ketiga karena dia paling sedikit susunannya. Betul ya? Nah, sekarang kita akan mengurutkan X dan Y. Siapa nih yang paling besar? Nah, kalau sama-sama angka penyusunnya, yang dilihat itu kan kepalanya, artinya angka pertamanya. Misalkan Ibu punya 2000 nih, dengan Ibu punya 3000. Ini kan sama ya, ribuan. Betul? Nah, tapi yang lebih banyak yang mana? Jelas 3000, karena angkanya atau kepalanya itu dia lebih banyak daripada 2. 3 itu lebih dari 2. Nah, ini juga sama, kalian tidak perlu repot-repot melihat angka yang lain. Kalau sama-sama udah 6, tinggal dilihat saja bilangan pertamanya, angka pertamanya, yang ini 1, yang ini 4. Lebih banyak mana? Yang ini. Jelas, berarti yang ini susunan pertama, yang ini kedua. Oke, jadi kalau kita urutkan dari yang terbesar, sudah jelas, maka bilangan Y yang pertama ya, yang keduanya bilangan X, dan yang ketiganya adalah bilangan Z. Penjelasannya apa? Tadi sekali lagi penjelasannya karena dilihat dari angka penyusunnya. Kalau misalkan angka penyusunnya sama, berarti dilihat dari angka pertamanya. Paham? Nah, anak-anak, setelah mengamati video tadi, sekarang giliranmu untuk mengisi soal berikut. Di sini ada 12 soal, silahkan diisi dalam bukumu. Selamat belajar di rumah ya, dan jaga selalu kesehatan. Oke, thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Bye-bye.